Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Untuk video kali ini kita akan melakukan pengujian beda rata-rata ya pada kasus lebih dari 2 sampel. Ya. Kemarin di video sebelumnya mungkin saya bilang lebih dari 3 ya. Maksudnya itu lebih dari 2. Kalau untuk uji rata-rata pada 2 sampel kita bisa gunakan uji T ya. Tapi kalau lebih dari 2 sampel ya uji T-nya pun harus dilakukan berkali-kali ya. Sehingga dia akan meningkatkan kesalahan dalam penolakan H0 itu. Oke, sekarang uji beda rata-rata lebih dari 2 sampel ya. Untuk pengujiannya harusnya kita sudah ini ya sama-sama tahu ya, karena kemarin sudah dibahas di analisis multivariat ya. Untuk uji rata-rata lebih dari 2 sampel kita menggunakan uji ANOVA ya, jika memang datanya itu berdistribusi normal ya. Nah, jadi untuk dia tidak berdistribusi normal maka kita gunakan statistik non parametriknya ya. Oke. Kita akan mulai dengan data plant grow ini ya. Jadi kita punya data plant grow di sini ya. Dia adalah pertumbuhan suatu tanaman yang memiliki beberapa treatment ya. Kalau kita running di sini. Ya. Jadi di sini ada beratnya ya. Entah ini berat tanamannya, entah berat buahnya, buat hasil panennya saya nggak paham juga ya. Dari pengukuran ini dia ada 3 kelompok ya. Pertama kelompok kontrol, artinya kelompok ini tidak diberikan perlakuan tertentu ya. Kemudian ada kelompok treatment pertama ya, berarti ini ada perlakuan ya. Kemudian treatment kedua ada perlakuan yang lain dari treatment yang pertama. Nah, sekarang kita ingin melakukan pengujian untuk mencari apakah ada perbedaan rata-rata ya dari kelompok tanaman ini ya, pertumbuhan tanaman ini. Nah, untuk pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengujian normalitas ya. Pengujian normalitas kita akan lakukan pada data ini. Nah, karena datanya ini sifatnya memanjang ya, maka pengujian normalitas menjadi perlu sedikit ini ya, perlu kita rubah dulu ya caranya ya. Sebenarnya ada beberapa cara kalau kalian mau melakukannya ya, tapi saya akan konsisten dengan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya ya. Cara yang sama seperti sebelumnya, pertama kita ubah dulu datanya menjadi data melebar ya. Setelah itu baru kita lakukan pengujian normalitas. Nah, untuk melakukan ini ya, untuk melakukan merubah data yang dari memanjang jadi melebar, kita perlu yang namanya ID ya. Jadi saya buat dulu sebuah ID pada data ini. Ya. Plant growth ID ya. Dollar ID ini berarti plant growth variable ID ya. Kalau variabel ID ini nggak ada, maka dia otomatis akan membuat variabel ID ya. Nah, nilainya adalah ini ya, replika nih ya. Jadi dia nilainya adalah 1 sampai 10 ya. Yang diulang sebanyak 3 kali ya. Ya, yang diulang sebanyak 3 kali. Berarti nanti kalau kita coba ini running ya, dia akan ada 30 nilai ya. Suatu vektor dengan 30 nilai, yang di dalam nilainya itu adalah nilai 1 sampai 10, kemudian di nilai ke-11 1 sampai 10 lagi, di nilai ke-21 1 sampai 10 lagi ya. Nah, ini ya. 1 sampai 10, kemudian 1 sampai 10 lagi, kemudian 1 sampai 10 lagi ya. Saya buat ID. Kenapa 1 sampai 10? Karena setelah saya cek ya di sini, dia untuk treatment 1 ada 10 percobaan, treatment 2 ada 10 percobaan ya. Begitu juga dengan kontrol ya. Jadi saya bikin mudah membuat ID-nya. Kalau seandainya nanti ID-nya berbeda ya bikin saja semisal nih ternyata di sini bukan 10 tapi 9. Ya kalian bikin dulu nih ya. Dengan cara membuat suatu vektor 1 sampai 9 untuk ini yang pertama ya. 1 sampai 9. Kemudian yang kedua berapa nih? 1 sampai 10 semisal. Bisa. Yang ketiga ada berapa? 1 sampai 9 ya. 1 sampai 8 bisa ya. Kalian bisa bikin seperti itu. Cuma kalau seandainya sudah seperti ini, datanya seperti ini, kalian tidak bisa membuat akan ada ini ya, error ya. Kalau membuat data yang melebar jadi memanjang ya. Kan kalian harus ingat bahwa suatu data frame ya, data frame itu harus memiliki panjang yang sama ya di setiap variabelnya. Nah, kalau di sini ada 9, maka nanti ID-nya ada 9 ya.
ini 10. Nah, panjangnya sudah berbeda ya, padahal kita nanti ingin membuat panjang yang sama ya. Nanti bisa kalian coba-coba deh untuk yang ini. Jika ternyata ininya berbeda, sorry. Oke, di sini ya kita langsung. Nah, ini saya bikin ID-nya dulu ya, sehingga data ini, plan growth ini akan memiliki ID ya, akan memiliki ID ya di belakangnya. Nah, box plot ini tujuannya ya untuk ini, untuk apa namanya, untuk melihat ini ya, box plot dari ketiga kelompok ini. Bisa kita lihat di sini ya, untuk treatment pertama, dia hasilnya berbeda dari treatment kedua ya. Sedangkan kontrol hasilnya agak-agak bisa dibilang agak mirip ya. Kalau treatment pertama malah turun beratnya ya. Dengan treatment kedua malah naik ya. Kita bisa lihat di sini, berarti ada dugaan pasti sudah ANOVA-nya ya signifikan nantinya ya, pasti ada perbedaan rata-rata ini. Oke, kemudian untuk melakukan pengujian ANOVA, kita harus kita lakukan uji ya, uji normalitas dan uji homogenitas ya. Untuk uji homogenitas, saya lakukan uji homogenitas dulu, tidak mau kalian normalitas dulu, homogenitas dulu, terserah ya. Yang pertama saya gunakan uji homogenitas ya. Uji homogenitas saya pakai perintah Levene test ini ya. Ini melakukan uji homogenitas dengan menggunakan metode Levene ya. Levene test ini dia ada di library car ya. Jadi kita buka dulu ya. Kita panggil dulu library car-nya. Setelah selesai ya, ini berarti library car-nya sudah jalan. Kemudian kita gunakan Levene test ya. Nah, di sini dia tuh formula ya. Formula tuh sama semua ya. Yang di sebelah kiri itu adalah variable dependent-nya ya. Dia biasanya adalah suatu nilai ya, variable dependent-nya. Sedangkan di sebelah kanan dia itu adalah variable independent-nya ya. Variable independent dia ada di sebelah kanan. Nah, untuk Levene test kita bisa gunakan formula ini ya untuk melakukan pengujian homogenitas ya pada ini apa namanya data plan growth ini ya. Nah, setelah formula kemudian datanya kita masukkan ya. Kemudian senternya ini kita ambil rata-rata ya. Kita ambil rata-rata, ada yang median ya. Ada yang median kapan digunakannya nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk seperti ini. Kalau untuk di SPSS dia menggunakan rata-rata senternya ya. Kalau misalnya kalian tidak isikan ini, maka dia otomatis akan menggunakan median ya, karena median ini terhitung sangat stabil ya. Kalau melihat rata-rata dari median, melihat nilai tengah dari suatu data, ya, kita lihat mediannya itu adalah stabil ya. Dia posisinya di tengah ya, stabil banget ya. Box plot saja pakai median ya. Sedangkan rata-rata dia mengikuti nilainya ya. Kalau ada nilai yang sangat tinggi lagi, ada yang sangat tinggi, maka nilai rata-ratanya akan meningkat. Kalau ada rata-rata nilai yang sangat kecil, bahkan negatif semisal, maka rata-ratanya pasti akan turun ya. Jadi rata-ratanya bergantung pada distribusi datanya, sedangkan median dia tidak tergantung pada distribusi data ya. Posisinya ada di tengah ya, separuh dari data. Jadi dia lebih stabil. Kalau di SPSS kita dia menggunakan rata-rata senternya ini ya, pusat ininya. Oke, kita coba running. Di sini hasilnya Levene test ya for homogeneity variant ya, senternya mean. Hasilnya ya p-value-nya di sini ya sebesar 0,3062 ya. Nilainya lebih dari 0,05. Artinya datanya homogen ya. Datanya homogen. Nah, selanjutnya kita lakukan uji normalitas. Nah, kalau uji normalitas ya kita akan samakan dengan cara yang sebelumnya ya. Kita gunakan data yang melebar. Nah, untuk itu kita gunakan fungsi perintah cache ini ya. Kita gunakan perintah cache ini. Ya. Kalau untuk meluruskan ya atau memanjangkan, kita gunakan perintah melt ya. Kalau melebarkan, melebarkan kita gunakan perintah cache ini ya. Yang pertama cache ini ya kita bisa lihat di sini ya sintaknya. Sintak itu adalah cara penulisan. Ya, yang pertama ini adalah data ya. Cache ini yang pertama ini adalah data. Nama datanya apa? Kemudian formula ya. Seperti yang kita bahas di
kemarin ya, video sebelumnya. Kemudian fungsi jika ada, agregat dan sebagainya. Nah, sekarang yang penting adalah value-nya ya. Value-nya di sini harus kita tentukan yang menjadi nilai dari ininya ya apa namanya? Yang menjadi nilai yang akan dimasukkan ke dalam variabel-variabel ini ya, itu apa ya? Nah, itu harus ditentukan. Nah, dalam data kita ya, dalam data kita bisa lihat ya. Ada berat ya, ada grup, ada ID. Nah, sekarang saya ingin bikin dia itu menjadi baris pertama itu ID ya. ID itu 1 sampai 10 maksudnya urutan 1 sampai 10 ya. Maksudnya urutan 1 sampai 10 kemudian variabel-variabelnya adalah grup ya. Kemudian variabel grup ini nanti diisi apa? Diisi dengan value-nya beratnya ya. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat hasilnya ya. Sekarang kita punya data yang melebar ya. Nah, enak ya kalau seandainya kita bisa seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita lakukan uji normalitas ya. Kita lakukan uji normalitas untuk kontrol, treatment pertama dan treatment kedua. Saya lakukan satu persatu atau sekaligus ya. Nah, normal ya, lihat p-value-nya normal. Nah, p-value-nya normal juga, ya, p-value-nya normal juga. Oke. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengujian ANOVA, ya, untuk pengujian ANOVA kita kembali lagi untuk menggunakan data yang long ya, data yang memanjang. Kita gunakan data yang memanjang lagi. Ya. Uji normalitas kita gunakan data yang melebar kita gunakan saat uji normalitas saja di sini kebetulan. Ya, salah satu caranya ya, cara yang lain banyak kalau misalnya kalian mendalami R nanti. Nah, untuk uji ANOVA kita menggunakan perintah AOF ini ya. AOF kemudian formula. Kita lihat sintaknya ya. Nah, formula kemudian data ya. Yang lain-lainnya bisa diisi ya option aja. Secara umum ANOVA kita pilih AOF ini ya, kemudian formulanya ya. Cara menulis formula sama seperti ini tadi ya, seperti t-test ya, kemudian Wilcox juga, Levene juga ya. Yang pertama ini adalah variabel dependentnya, variabel terikatnya ya. Variabel terikatnya kan ada nilainya di sini. Kemudian variabel independennya ya, kelompoknya. Ya. Data apa? Data plain growth ya. Kalau kalian langsung running ini seperti ini bisa ya, kalian akan langsung dapatkan hasilnya. Ya. Kalau kalian masukkan dalam satu variabel, dia juga bisa ya. Kalau kalian masukkan dalam satu variabel, kalian bisa juga. Ya. Nah, kemudian untuk menunjukkan hasil dari ANOVA-nya, ya, tabel ANOVA, kita menggunakan perintah summary. Ya. Kita menggunakan perintah summary ini. Ya, objeknya RESAUF ini ya, karena tadi kita simpan ANOVA pada objek RESAUF ini. Res ini maksudnya residual ya. Nah, sekarang kita sudah dapat ini ya. Nah, tabel ANOVA-nya, dan di sini ada p-value-nya. Ya. Oke, sudah dapat p-value-nya ya. P-value dia nilainya kurang dari 0,05. Ya. Kalian bisa juga lihat dari bintangnya di sini ya. Kalau bintangnya 1 berarti dia signifikan pada alfa 0,05. Ya. Kalau bintangnya 2 berarti signifikan alfa 0,01. Ya. Bintang 3, bintang 5 ini, bintang 2, kalau 0 dia bintang 3 ya. Kalau 1, bintang 1 ini ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau bintang 1 ini dia signifikan pada 0,05 ya. Nah ya, 0,05, 0,01, 0,1, 0,05, 0,01, 0,01 ya. Oh ya betul ya, bintang 1 dia signifikan saat 0,05. Oke, ini uji ANOVA-nya. Nah karena dia signifikan, selanjutnya kita harus melakukan uji lanjut ya, post hoc test ya. Yang saya tunjukkan di sini menggunakan Tukey dan Bonferroni ya. Nah, untuk uji Tukey kita menggunakan perintah Tukey HSD ini ya. Nah, kemudian yang di dalamnya adalah objek dari ANOVA-nya. Nah, ya kita bisa lihat di sini bahwa perbandingan dari treatment dengan kontrol, treatment 1 dengan kontrol, nilai signifikansinya 0,39 ya. Treatment 2 dengan kontrol
signifikansinya 0,197, treatment 1 dengan treatment 2 ya hasilnya 0,01 ya. Berarti yang berbeda ini rata-rata dari treatment 2 dengan treatment 1 ya. Oke, itu jika menggunakan uji Tukey. Kalau menggunakan uji Bonferroni ya, kita menggunakan pairwise t-test ya. Kita tentukan X-nya ya. X-nya ini harus ini ya. X-nya ini adalah plane growth ini ya. Jadi X-nya ini harus suatu vektor ya. Kita nggak bisa pakai, saya kemarin belum coba kalau menggunakan ini formula ya. Soalnya kalau di sintaknya dia tidak menggunakan formula begitu, ya. Tidak pakai formula. Nah, nggak bisa dia ya. Dia nggak bisa pakai formula, dia harus menggunakan vektor ya. Vektor X ini adalah vektor nilainya ya, weight-nya. Kemudian vektor G ini adalah vektor grupnya ya. Ini harus ada. Kemudian P adjustment-nya ya, dia pakai bond F ini ya, maksudnya Bonferroni. Lakukan ujinya, nah hasilnya seperti ini. Dia langsung bentuk suatu tabel begitu ya. Treatment 1 dengan kontrol tidak signifikan, treatment 2 dengan kontrol tidak signifikan, treatment 2 dengan treatment 1 dia signifikan. Oke. Ya, sampai di situ untuk uji ANOVA-nya ya. Terima kasih.